hari ini kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan sudah di-launching sebenarnya sama Pak WR1, 3 program. Pertama adalah program MBKM Membangun Desa atau MBKM KKNT, kemudian MBKM Riset atau penelitian, dan yang terakhir adalah panduan hibah penulisan buku. Nah, tujuan kami adalah adalah ingin membantu untuk pencapaian IKU dari Universitas Udayana. Pertama IKU 1 mengenai ketercapaian dari keikutsertaan mahasiswa dalam MBKM. Itu kami ingin membantu supaya ketercapaian itu bisa disupport dari jumlah mahasiswa yang ikut MBKM KKNT dan di MBKM Riset. Kemudian di IKU yang lain, di IKU 5 itu ada rekognisi kerja dosen secara internasional atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah buku. Nah, buku ini juga dari data kami yang ada itu masih kurang. Sehingga kami membuat program ini memfasilitasi terutama dosen-dosen yang mempunyai vision di menulis buku. Nah, itu kami fasilitasi dengan harapan nanti mendongkrak jumlah terbitan buku yang dihasilkan oleh Universitas Udayana. Karena buku-buku ini nanti akan kami terbitkan secara nasional dan memang itu sudah nanti memenuhi persyaratan. Kalau kita lihat definisi operasional dari pengakuan masyarakat itu adalah bahwa buku itu diterbitkan oleh penerbit nasional dan disebarkan secara nasional. Karena begitu. Baik, terima kasih. Untuk MBKM KKNT itu kan kita minatkan kepada mahasiswa, artinya kita tawarkan kepada mahasiswa. Lagi-lagi dia adalah semoga mahasiswa banyak yang berminat. Jadi tentu harapan kami dan harapan pimpinan juga disinilah sebenarnya peluang mahasiswa bisa ikut lebih banyak untuk kalau kita lihat misalkan ada rata-rata ya, kalau setiap tahun itu kalau pas menjelang KKN itu ada kira-kira 4 sampai 5.000 mahasiswa yang akan melakukan KKN. Kalau saya 10% misalnya atau ya 10% lah paling kecil itu sudah ada 500-an yang ikut. Ya. Harapan kita itu lebih tinggi dari 500 ya. Harapan kita itu malah semua mahasiswa ikut KKN itu sehingga kita punya sudah sekali KKN, sekali melaksanakan MBKM sudah sampai 4.000 mahasiswa ikut. Ya, itu harapan kita. Itu kan harapan. Itu yang KKN Membangun Desa. Untuk KKN yang untuk yang riset kami memprogramkan 15 proposal yang akan di-apply oleh dosen dengan melibatkan 4 mahasiswa. Jadi kalau 15 kali 4, 60. Memang ini masih sedikit, ini pemula ini, karena kami harus menyiapkan dana untuk menganggarkan penelitian. Kan itu harus dianggarkan untuk penelitian, beda dengan KKNT. Nah, yang KKNT ini dilaksanakan masih di Bali, sedangkan KKN Riset dan MBKM Riset ini dilaksanakan di luar Universitas Udayana. Artinya bisa dilaksanakan di laboratorium atau unit yang sudah tersertifikasi, yang nasional sebenarnya. Kemudian pada universitas di luar universitasnya yang setara akreditasinya A atau unggul, bahkan mungkin lebih tinggi. Katakanlah misalkan perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum ya, itu kan kalau kita lihat kan lebih tinggi lah ketimbang yang ber-BLU. Jadi harapannya adalah mahasiswa akan melakukan penelitian di perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi. Tergantung dosen melamarnya tempat melakukan itu di mana gitu. Kira-kira begitu. Kami sudah didukung oleh sistem manajemen yang bagus yang dikembangkan oleh USD. Kami dibantu oleh USD. Di situ kami kembangkan SIM, ada SIM KKNT dan SIM KKN Riset, SIM MBKM Riset. Sama seperti SIM penelitian yang sudah kita kerjakan. Jadi pada SIM itulah kemudian nanti dosen akan melakukan apply di situ, memasukkan persyaratan apa yang dibutuhkan sesuai dengan panduan. Termasuk juga hibah penerbitan buku. Jadi di SIM itu juga. Jadi ada 3 SIM, tapi masih di bawah SIM-nya LPPM. Jadi ada cabang-cabangnya gitu. Kalau mereka ada SIM penelitian, nah ini juga dicantolkan SIM hibah penulisan buku dan hibah KKNT Riset. Jadi 3 SIM itulah yang akan membantu kami untuk memperlancar proses-proses. Sehingga nanti tercatat semua kegiatan kita di SIM itu nanti bila mana nanti kalau ada monitoring dari lembaga lain, datanya ada di situ gitu.
Kapan mulai berarti Pak dibuka Pak? Untuk yang KKNT riset, MBKM KKNT dan MBKM riset itu sebenarnya juga buku kami buka di tahun ini. Ya, tahun ini. Tepatnya di semester ini. MBKM KKNT dan MBKM riset kita buka pelamarannya sampai semester genap ini ya, eksekusinya nanti di semester ganjil. Karena mulai mahasiswa kuliah di semester ganjil di bulan Agustus sampai bulan Desember kali ya. Itu eksekusinya dari MBKM KKNT dan MBKM riset. Untuk IBA buku kita buka juga di bulan ini sampai nanti pada akhir eksekusinya, kemudian pemenangannya, luarannya itu sampai bulan November tahun ini. Jadi agak berbeda. Ini kan kalau MBKM KKNT dan MBKM riset itu audiennya gitu, objeknya itu adalah mahasiswa. Kalau IBAH pengajaran buku ini sebenarnya audiennya atau adalah dosen. Jadi, sehingga MBKM ini selesai pada bulan November ini selesai. Ada IKU 1 yang bisa dibantu, ada IKU 3 yang bisa dibantu, dan IKU 5. Paling pokok itu artinya di IKU 5 itu semua luaran-luaran penelitian. Tapi di IKU 1 yang ada kaitan dengan MBKM masih bisa memfasilitasi untuk mencapai karena 8 program itu terkait dengan kegiatan LPPM. Kira begitu.